Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Musim MotoGP 2021, kita kembali ke regulasi awal soal penggunaan atau alokasi mesin, di mana seperti kita ketahui, pabrikan MotoGP itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang satu adalah full konsesi. Dia memiliki banyak banget kemudahan-kemudahan seperti diperbolehkannya mereka untuk mengupdate mesin, ngoprek mesin, buka mesin, mengganti spek gitu ya, dan melakukan pengetesan yang jauh lebih banyak, terus menggunakan wildcard lebih banyak. Selain itu mereka juga diperbolehkan menggunakan 9 mesin per pembalap gitu untuk satu musim. Sementara itu jenis yang kedua adalah pabrikan non konsesi gitu ya. Ini kebalikan dari konsesi, di mana mereka memiliki banyak limitasi gitu ya, seperti kayak misalkan setiap pembalap itu hanya diperbolehkan menggunakan 7 mesin per musim. Lalu mesin itu disegel, tidak boleh dilakukan pengembangan, tidak boleh dioprek, tidak boleh dibuka kayak gitu, dan mereka hanya diperbolehkan pengetesan itu dibatasi, dan juga dibatasi juga oleh penggunaan ban. Untuk musim 2021 ini pabrikan yang termasuk konsesi adalah Aprilia, sementara 5 pabrikan lainnya Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki, dan KTM itu masuk ke pabrikan non konsesi. Nah, pada dasarnya di awal musim 2021 ini semua pabrikan itu menggunakan mesin basis 2020. Namun tentunya seperti kayak Aprilia, mereka diperbolehkan untuk mengganti mesin semenjak seri pertama karena mereka konsesi full ya. Lalu juga khusus untuk KTM, karena tahun 2021 ini adalah musim pertama mereka full non konsesi, mereka diperbolehkan menggunakan satu mesin baru tambahan ya, yang boleh dipakai mulai dari seri pertama, dan diperbolehkan menggunakan spek yang sama sekali baru, bahkan berbeda bila dibandingkan dengan spek mesin KTM RC16 mereka di tahun 2020 yang lalu. Nah, karena baik konsesi maupun non konsesi itu dibatasi penggunaan atau alokasi mesinnya, dipastikan strategi penggunaan mesin itu boleh dibilang sangat penting bagi masing-masing pembalap. Dan kali ini kita akan bahas seperti apa strategi alokasi atau pemakaian mesin MotoGP dari masing-masing pembalap. Siapa yang paling banyak menggunakan, siapa yang sudah kehilangan beberapa alokasi mesinnya, dan siapa yang paling irit dalam penggunaan mesin. Mari aja kita lihat di video berikut ini. Saya akan juga langsung untuk melihat data yang kami peroleh dari Dorna mengenai alokasi mesin yang sudah dipakai sampai 9 seri di paruh pertama musim MotoGP 2021 ini, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini datanya. Jika kita lihat memang ya, dari Johann Zarco ini ternyata datanya itu hanya sampai seri ke-8 ya di Jerman. Sementara data yang kami peroleh dari Dorna itu mengenai penggunaan mesin Johann Zarco di Nederland atau di seri Assen Belanda itu nggak ada, teman-teman sekalian. Oke, jadi pada dasarnya sampai seri ke-8 sendiri di Jerman, di Sachsenring itu Johann Zarco itu sudah menggunakan 4 mesin, di mana mesin keempatnya itu baru dibuka di Jerman kemarin, di Sachsenring. Kita beralih ke nomor selanjutnya ya, nomor 9. Kita akan lihat di sini Danilo Petrucci dari Tech3 KTM Factory Team sampai seri ke-9 di Assen Belanda dia sudah menggunakan boleh dibilang 5 mesin. Wow, banyak juga nih 5 mesin ya boleh dibilang, di mana mesin kelimanya itu digunakan di Jerman. Tapi di Belanda dia tidak menggunakan mesin terakhir yang dia buka tersebut. Yang cukup menarik adalah juga untuk Danilo Petrucci tidak ada mesin yang dibuang dari alokasi. Next, kita akan masuk ke nomor 10, yaitu Luca Marini, salah satu rookie di tahun 2020 ini. Kita bisa lihat sampai seri ke-9 di Assen Belanda dia sudah membuka 4 alokasi mesin Ducati Desmosedici GP20 dia, dengan satu mesin itu sudah dibuang dari alokasi. Biasanya sih rusak atau kayak gimana gitu ya mesin dari GP20-nya, yaitu mesin nomor 2, teman-teman sekalian. Dia sudah membuka 4 mesin, di mana mesin keempatnya dibuka di Jerman. Lalu kita masuk ke nomor 12, yaitu Maverick Viñales, pembalap yang tahun depan sudah tidak membalap lagi dengan Yamaha ini. Sampai seri ke-9 di Assen Belanda dia sudah membuka 4 mesin, di mana mesin keempat baru dibuka di
Belanda kemarin. Dia menggunakan dari free practice 3 sampai ke sesi balap, di mana dia akhirnya boleh dibilang finish di posisi podium gitu ya. Jadi kita langsung menuju ke nomor 20, yaitu teammate-nya sendiri di Monster Energy Yamaha MotoGP Team, Fabio Quartararo. Fabio Quartararo sampai seri ke-9 sama seperti Maverick Vinales, dia sudah menggunakan sekitar 4 mesin, dimana tak satu pun mesin yang dibuang dari alokasi. Mesin keempat juga Quartararo membukanya di Nederland atau di seri Assen Belanda. Langsung maju ke Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, dimana di musim 2021 ini Franco Morbidelli itu menggunakan Yamaha M1 Spec A, which is merupakan sebenarnya motor baru tetap, namun spesifikasinya menggunakan spesifikasi akhir musim 2019. Kita bisa lihat sampai seri Belanda ya di Assen, pada dasarnya Franco Morbidelli ini sedikit berbeda dengan dua pembalap factory-nya. Dia baru menggunakan 3 mesin, atau boleh dibilang baru membuka alokasi 3 mesin Yamaha M1 Spec A-nya. Dengan mesin nomor 2 itu sudah dibuang dari alokasi, artinya ini sudah rusak dan tidak akan dipakai lagi sampai akhir musim gitu. Kita nggak tahu penyebabnya apa, cuman kalau dilihat dari grafik ini terlihat memang semenjak seri pertama sampai seri ke-6 di Italia itu mesin nomor 2 terus-terusan dipakai ya. Di seri Catalunya tidak dipakai dan akhirnya di seri Jerman mulai dibuang dari alokasi. Next kita lihat nomor 23, salah satu rookie juga, Enea Bastianini, Sponsorama Racing Avintia menggunakan Ducati Desmosedici GP20. Dia sudah membuka 4 mesin dari total maksimum 7 mesin yang dialokasikan kepadanya, tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Langsung kita masuk ke nomor 27, bukan Casey Stoner tapi adalah Iker Lecuona dari Tech3 KTM Factory Racing. Iker Lecuona yang juga maksimum menggunakan 7 mesin di musim ini, dia sudah membuka 5 mesin. Wah, 5 mesin banyak juga nih Iker Lecuona. Dimana mesin terakhir itu dibuka di Jerman hanya di sesi free practice 1. Wah, aneh juga nih si Iker Lecuona, cuma dibuka di satu sesi doang, sementara sesi selanjutnya tidak dibuka sama sekali. Tidak ada mesin yang dibuang dari alokasi dari Iker Lecuona. Kita lihat lagi nomor 30, pembalap satelitnya Honda LCR, Honda Idemitsu Takaaki Nakagami, satu-satunya pembalap Jepang di line up MotoGP 2021. Sampai seri Assen Belanda dia sudah membuka sekitar 4 mesin ya, 1 2 3 4, di mana mesin keempatnya itu sudah dibuka di seri Mugello Italia ya, di free practice 1. Tidak ada mesin yang dibuang dari alokasi untuk Takaaki Nakagami. Balik ke nomor 32, di sini adalah Lorenzo Savadori, pembalap nomor 2-nya dari Aprilia Racing Team Gresini. Lorenzo Savadori karena Aprilia termasuk tim konsesi, dia menggunakan atau memiliki kesempatan maksimum 9 mesin di musim ini. Sementara sampai ke seri ke-9 di Assen Belanda dia sudah membuka 4 mesin tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Balik ke nomor 33, Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. Sampai seri ke-9 dia sudah membuka sekitar 1 2 3 4 mesin ya, 4 mesin dari KTM RC16. Di mana tak ada satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Balik ke nomor 36, Joan Mir, pembalap factory dari tim Suzuki X-Star. Dia sudah menggunakan 4 mesin Suzuki GSX RR, di mana mesin keempatnya itu sudah dibuka semenjak Mugello dari free practice 1. Jadi pemakaiannya agak sedikit random kayak begitu, tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasinya teman-teman sekalian. Nah, balik nomor 41 ya, Alex Espargaro, ace rider dari Aprilia Racing Team Gresini menggunakan Aprilia RS GP. Dia sudah membuka 4 alokasi mesin V4 90 derajat yang baru ini. Dia masih memiliki sisa mesin yang fresh itu 5 mesin, ditambah lagi 4 mesin RSGP yang boleh dibilang sudah dipakai sebelumnya. Jadi sebenarnya menjelang 10 balapan terakhir di paruh kedua musim 2021, Alex Espargaro masih memiliki kesempatan untuk menggunakan 9 mesin. Gitu teman-teman sekalian. Balik ke nomor 42, di sini ada Alex Rins. Ya, Alex Rins ini sudah totalnya membuka alokasi 4 mesin teman-teman sekalian ya. Dimana mesin nomor 3 dan mesin nomor 4 itu sudah dibuang dari alokasi ya. Mesin nomor 3 ya itu dibuang dari alokasi itu mulai sesi warm up ya, mulai sesi warm up dari Grand Prix Jerman di Sachsenring. Dan yang cukup bikin kepo nih ya adalah mesin nomor 4.
Mesin nomor 4 ini pernah dipakai di seri Italia di Mugello, namun semenjak Free Practice 1 di Jerman dia sudah dibuang dari alokasi. Pada dasarnya pabrikan jarang banget ya membuat report kenapa mesin-mesin ini dibuang atau misalkan udah dibuang dari alokasi. Cuman ya pasti biasanya sih karena kerusakan ya. Cuman aneh aja Joan Mir tidak satupun mesin yang dibuang, sementara Alex Rins sudah kehilangan 2 mesin menjelang paruh kedua musim 2021. Balik ke 43, pembalap factory dari Ducati Lenovo Team yang menggunakan Ducati Desmo CDC GP21, Jack Miller, itu sudah membuka sekitar 4 mesin ya, tanpa ada satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Pembalap keduanya Repsol Honda Team, Pol Espargaro, sampai ke seri Nederland ke-9 di Assen dia sudah menggunakan 3 mesin. Cukup irit juga ya Pol Espargaro ini, dimana tak satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT yang menggunakan Yamaha M1 2021 sampai seri ke-9 itu sudah membuka sekitar 4 mesin Yamaha M1 2021 tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Nomor 63 Francesco Bagnaia atau Pecco Bagnaia menggunakan Ducati Desmo CDC GP21 dari tim Ducati Lenovo Team. Dia sudah membuka 4 mesin, alokasi 4 mesin, di mana 4-4-nya juga belum ada yang dibuang dari alokasi mesin. Alex Marquez, LCR Honda Castrol, ya. Dia juga sama seperti Takaki Nakagami ya. Takaki Nakagami udah berapa tadi itu lupa lagi. Udah 4 mesin yang dibuang sudah 4 mesin RC213V yang digunakan oleh Alex Marquez, dan tidak ada satupun dari mesin RC213V yang dibuang dari alokasi untuk adik dari Marc Marquez ini. Kita lanjut ke nomor 88. Pembalap Portugis Miguel Oliveira yang tergabung di Red Bull KTM Factory Racing menggunakan KTM RC16 sampai seri ke-9 di Assen Belanda sudah membuka 4 alokasi mesin RC16 tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Nomor 89, salah satu rookie yang cukup bersinar di musim 2021 ini, Jorge Martin dari Pramac Racing yang menggunakan mesin Ducati Desmo CDC GP21 sampai seri ke-9 di Nederland itu sudah membuka juga 4 mesin. Jadi pada dasarnya hampir semua pembalap itu sudah menggunakan 4 mesin sampai pertengahan musim ini gitu loh teman-teman. Lupa, masih ada satu lagi yang terakhir. Ini adalah nomor 93, juara 8 kali ya, boleh dibilang ya. Juara 8 kali Grand Prix Marc Marquez dari Repsol Honda Team. Itu dia sudah membuka 4 engine Honda RC213V dengan 1 mesin sudah dibuang dari alokasi mulai seri Belanda kemarin. Wah, dan ini tuh kalau dilihat dari pemetaan engine-nya gitu, kita bisa lihat bahwa mesin yang dibuang oleh Marc Marquez yaitu mesin nomor 1 itu memang mesin yang selama sampai seri pertama sampai seri ke-8 itu selalu dipakai teman-teman sekalian. Selalu dipakai buat baik buat latihan bebas, beberapa kali juga untuk warm up gitu ya, dan juga untuk kualifikasi. Jadi ya make sense lah, karena engine-nya sudah dipakai sekitar 8 seri, akhirnya Marc Marquez melepas atau membuang dari alokasi mesin nomor 1 dari Honda RC213V ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya umumnya semua pembalap MotoGP 2021 sudah menggunakan rata-rata 4 mesin. Cuman yang memang yang paling mengkhawatirkan adalah Alex Rins gitu ya. Alex Rins dia sudah kehilangan 2 mesin gitu ya. Sementara artinya dia hanya memiliki sekitar 5 mesin ya lagi, di mana 2 mesinnya bekas pakai untuk pertengahan kedua musim 2021, sementara hanya ada 3 mesin yang boleh bilang fresh. Dan seperti yang kita bisa lihat, 2 pembalap konsesi tahun ini yaitu Alex Espargaro dan Lorenzo Savadori ini boleh dibilang agak sedikit leluasa karena mereka pada dasarnya dua-duanya masih memiliki 9 mesin yang bisa dipakai, 4 mesin bekas dan 5 mesin yang boleh dibilang masih fresh. Itu aja teman-teman sekalian, kita udah lihat seperti apa strategi penggunaan mesin dari masing-masing pembalap MotoGP di akhir paruh pertama musim 2021 menjelang 10 kali seri terakhir MotoGP 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.